Halo sahabat, salam jumpa, salam sehat. Marilah kita awali hari ini dengan doa yang didasarkan pada bacaan hari ini. Doa pagi. Jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia penghibur kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, bacaan pertama mengisahkan pintu-pintu penjara terbuka karena gempa setelah Paulus berdoa dan bernyanyi bersama Silas. Kepala penjara panik menyaksikan kenyataan tersebut, lalu hendak bunuh diri. Paulus mencegahnya, "Kami semuanya masih ada di sini." Ia menenangkan semua, dan kepala penjara ternyata juga seorang yang mencari keselamatan. Dia dan seluruh keluarganya minta dibaptis, dan mereka bersama gembira merayakan peristiwa itu. Hanya seorang rasul yang sepenuhnya hidup dalam tugas kerasulannya bisa berdoa, memuji dalam derita, dan menggunakan setiap peristiwa untuk berbuat baik. Tidak hanya menolong, menyelamatkan hidup, tetapi langsung memberi jalan untuk menyelamatkan jiwa. Karena perbuatan, keberanian, ketegasan, pengorbanan gembira, menolong sesama, ia sebagai rasul mengesan. Itu dasar kuat untuk membangun jemaat di Filipi, kota pertama di Eropa dalam perjalanan Paulus. Bapa, kepergian Yesus amat menentukan, sebab sesudah pergi, Yesus lalu mengutus Roh Kudus-Nya, dan kedatangan Roh akan membawa pengadilan bagi dunia tentang dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ada kesinambungan dalam Tritunggal ketika melaksanakan karya keselamatan. Engkau mengutus Putra, dan seusai tugas, Putra kembali kepadamu. Dan daripadamu Sang Putra mengutus Roh-Nya. Roh disebut penghibur, karena dengan kepergian Yesus timbul rasa duka cita di antara para nabi. Mereka ditinggalkan oleh Dia yang sudah mereka kenal, dan peranan Roh mereka tidak tahu. Namun Roh penghibur mengambil alih tempat dan meneruskan karya Yesus dari dalam diri para murid. Para murid tidak akan merasa seperti yatim piatu lagi, karena dengan kehadiran Roh mereka merasa di bawah lindungan-Mu dan Putra yang bersama-sama bersemayam dalam hati mereka dan di dalam gereja. Bapa, dunia dibuktikan kedosaannya karena sampai akhir tetap tidak percaya akan Yesus dan kekuasaannya untuk menyelamatkan, bahkan sampai juga membunuhnya. Tetapi dengan kematian dan kebangkitan Yesus, Roh membuktikan kebenaran bahwa Ia berasal dari-Mu, pergi kembali kepadamu, dan demikian Ia sungguh Putra Allah yang berasal dari surga. Ini semua dinyatakan juga oleh Yesus dalam pesan-pesan sabda sesudah kebangkitannya. Namun dunia juga sudah dihakimi bila Roh membuka arti kematian Yesus. Penguasa dunia sudah kalah dan sudah diadili, sebab ternyata tidak berdaya mengenyahkan maut dan dunia. Jalan sudah terbuka untuk selanjutnya dan bagi seluruh dunia. Musuh sudah terbukti kedosaannya karena tidak percaya. Mereka yang percaya itulah yang benar. Kebenaran ada pada Yesus dan yang mengikuti Dia. Jalan lain yang menentang hanya kesesatan saja. Penguasa dunia tidak perlu ditakuti, karena dalam pengadilan ia sudah terbukti
salah dan kalah. Bapa, pencipta dan penyelamat manusia, belenggu-belenggu yang menindas telah dipatahkan berkat daya Roh-Mu. Kami mohon jadikanlah kami orang bebas yang bersedia berbuat baik kepada sesama dan mengabdi kedamaian. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan selama-lamanya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.